Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang maha baik yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Yang kedua kalinya, sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari belenggu kegelapan kejahiliaan menuju zaman terang benderang penuh cahaya keilahian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan tausiah bertema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan generasi muda. Brother and sister fillah yang insya Allah dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah. Ketika masih dalam kandungan telah ditinggalkan oleh ayahandanya. Ketika berumur 6 tahun ditinggalkan oleh ibundanya. Namun Nabi Muhammad SAW kecil tumbuh menjadi anak yang luar biasa, cerdas dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak. Seiring dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diemban, Nabi Muhammad SAW terus tumbuh menjadi sosok yang amanah, bermartabat, mencintai umat, menyayangi rakyat, dan santun terhadap siapa saja. Oleh karena itu, beliau menjadi sosok dan suri tauladan yang wajib kita contoh, terlebih sebagai generasi muda penerus agama dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suri tauladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Keteladanan beliau tidak hanya mencakup satu aspek, namun seluruh aspek kehidupan, baik dalam dirinya, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, maupun dalam berpolitik dan bernegara. Sehingga tak heran jika ada seorang non-muslim bernama Michael Hart dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama orang yang paling berhasil di dunia sepanjang sejarah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang paling berhasil dalam hal keagamaan maupun sekuler. Masya Allah. Brother and sister fillah yang insya Allah dirahmati Allah. Lalu bagaimanakah kita sebagai generasi muda meneladani peri kehidupan Nabi Muhammad SAW? Generasi muda adalah generasi penerus yang merupakan garda terdepan kekuatan suatu agama dan bangsa. Jika generasi mudanya sehat, maka bangsa dan agamanya akan kuat. Jika generasi mudanya beriman, maka bangsa dan agamanya akan aman. Jika generasi mudanya berilmu, maka bangsa dan agamanya akan maju. Oleh karena itu, sebagai generasi muda hendaknya mampu menyeimbangkan antara intelektualitas dengan spiritualitas,
sehingga menjadi generasi muda yang berintegritas, yakni dengan memetik perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan mencontoh akhlak-akhlak terpuji yang telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'itsu liutamimal makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Memang kita tidak bisa menyamai Rasulullah SAW dalam hal apapun. Namun setidaknya kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani akhlakul karimah yang telah beliau contohkan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama sebagai generasi muda, kita tingkatkan kecintaan dan keteladanan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Brother and sister fillah yang insya Allah dirahmati Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.